Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ferziki, kelas 11 IP1, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan pada manusia, yaitu jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Nah, sel-sel hati akan membentuk jaringan hati, serta sel jantung akan membentuk jaringan jantung, atau sel-sel kulit akan membentuk jaringan kulit. Nah, di sini pada umumnya jaringan manusia itu ada 4, yaitu pertama adalah jaringan epitel. Nah, di sini jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit yang berfungsi untuk melindungi dari bagian dalam dari organ yang dilapisinya. Serta ada juga jaringan ikat. Di sini jaringan ikat merupakan jaringan yang paling berlimpah dan paling banyak didistribusikan. Nah, jaringan ikat ini merupakan struktur satu sama lain, yaitu membentuk rangka dan dukungan untuk organ dan tubuh secara keseluruhan, menyimpan lemak dan mengangkut zat, serta melindungi terhadap penyakit, juga membantu memperbaiki kerusakan jaringan. Nah, jaringan ikat ini ditandai dengan banyak metrik antar sel dengan jumlah sel yang relatif sedikit. Nah, sel-sel jaringan ikat mampu memproduksi tetapi tidak secepat sel epitel. Nah, dan ketiga adalah jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini ditemukan di otak, sumsum tulang belakang dan saraf. Jaringan ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengendalikan banyak aktivitas tubuh, merangsang kontraksi otot, menciptakan kesadaran lingkungan, dan memainkan peran utama dalam emosi, memori, dan penalaran. Nah, dan keempat yaitu adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot ini dikategorikan ke dalam 3 bagian, yaitu ada jaringan otot rangka, ada jaringan otot halus, dan ada jaringan otot jantung. Nah, yang pertama adalah jaringan otot. Nah, di sini otot merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang sangat penting. Secara keseluruhan, otot merupakan sebuah jaringan yang ada pada bagian dalam tubuh manusia ataupun hewan. Jaringan ini berfungsi sebagai alat gerak pada tubuh, sebagai alat gerak pada tulang juga. Kemudian menjadi 3 klarifikasi, yaitu di sini ada 3 contoh tentang jaringan otot. Yang pertama yaitu otot lurik. Nah, pengertian otot lurik ini adalah otot yang memiliki tampilan seperti namanya, yaitu lurik, antara gelap dan terang dengan tampilan yang selang-seling. Struktur otot lurik ini terletak pada bagian rangka, yaitu yang menempel pada bagian rangka manusia, sehingga otot ini juga sering disebut sebagai otot rangka. Nah, otot ini menempati seluruh bagian tubuh secara menyebar. Nah, cara kerja otot lurik ini yaitu bekerja di bawah kesadaran atau disebut juga dengan volunteer atau bukan dengan refleks. Otot lurik ini juga memiliki ciri sebagai otot yang mudah untuk mengalami kelemahan karena adanya asam laktat yang menumpuk di sel otot lurik ini. Nah, yang kedua yaitu otot jantung. Nah, otot jantung ini adalah otot terletak di jantung yang terus bekerja tanpa henti. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah pada jantung. Ciri-ciri otot jantung yaitu tampilan dari otot jantung itu merupakan gabungan antara otot lurik dan otot polos. Nah, di mana otot jantung memiliki tampilan lurik atau memiliki sisi gelap dan terang, dan juga hanya memiliki sel tunggal di bagian tengah. Nah, otot ini merupakan otot yang bekerja di bawah kesadaran, serta
Yang ketiga adalah otot polos. Nah, pengertian otot polos ini adalah sel otot yang dibentuk dari gelombang dengan bagian ujung yang meruncing dan hanya memiliki satu inti sel. Beda dengan otot lurik dan otot jantung. Otot polos ini bekerja dengan sistem saraf tak sadar atau juga disebut dengan otonom. Nah, otot polos ini banyak terdapat pada bagian tubuh tertentu seperti pada organ pencernaan dan juga pada bagian pembuluh darah. Nah, bentuk secara lebih rinci, otot polos memiliki bentuk seperti perahu dan terletak di bagian organ dalam pada tubuh. Nah, sistem pergerakan otot polos ini terbilang lambat dan juga mengalami mudah kelelahan. Nah, otot polos ini juga memiliki ciri sebagai otot yang tidak dipengaruhi oleh otak ataupun juga tidak diperintah oleh otak. Nah, sekian dari pengertian tentang jaringan otot dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.